Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi DormFood dari sisi pengguna warung. DormFood merupakan aplikasi pemesanan dan promosi warung lokal bagi mahasiswa asrama Telkom University yang dikembangkan dengan berbasis Android. Melalui aplikasi ini, pemilik warung dapat mempromosikan warung dan menunya. Untuk tampilan awal akan seperti ini yang akan menampilkan landing page. Dan terdapat button di bawah kanan yang akan diarahkan ke halaman login. Pada halaman ini, warung dapat masuk melalui email dan kata sandi yang telah diberikan. Setelah berhasil login, warung akan diarahkan ke halaman beranda. Pada halaman beranda ini, terdapat total pemasukan, total pesanan, status delivery, lihat penilaian dan ulasan, analisis penjualan, dan histori pesanan. Status delivery ini adalah tombol yang digunakan warung apabila warung ingin mengaktifkan layanan delivery atau tidak. Pada tampilan yang kedua yaitu tampilan menu. Pada tampilan menu ini terdapat seluruh menu dan terdapat juga filter makanan, minuman, dan warung juga bisa menambahkan menu. Dan warung juga bisa mengedit menu apabila ingin mengubah harga, nama menu, ataupun tipe menu, serta ketersediaannya. Pada tombol ini berfungsi untuk menandakan bahwa menu sedang habis atau tidak tersedia. Apabila warung ingin menghapus menu, tinggal klik tombol hapus. Selanjutnya yaitu pesanan. Pada tampilan pesanan ini adalah tampilan yang menampilkan pesanan dari user, baik itu statusnya baru, dibuat, diantar ataupun selesai. Karena belum ada pesanan dari user, maka belum ada data yang tampil. Dan apabila ada pesanan dari user yang masuk, maka akan langsung otomatis masuk ke tampilan ini. Dan akan menampilkan notifikasi pesanan baru dari nama user dengan total dan segera konfirmasi. Sebelum warung membuat makanan, perlu melihat bukti bayar terlebih dahulu. Apabila bukti bayarnya sudah sesuai, warung dapat mengubah konfirmasi pesanannya menjadi dibuat. Dan apabila status pesanannya sudah diantar, warung bisa menandai pesanan tersebut telah diantar. Dan apabila sudah diselesai atau sudah sampai di titik lokasi yang diantarkan, maka tandai sebagai selesai. Setelah itu, pesanan otomatis akan masuk ke tampilan beranda dengan total pemasukan 15.000, total pesanan 1, dan histori pesanannya. Pada tampilan beranda juga terdapat screen penilaian dan ulasan dari user, dan juga terdapat screen analisis penjualan. Pada screen analisis penjualan ini, warung dapat melihat ringkasan penjualan yang terdiri dari 3 filter, yaitu 7 hari, 30 hari, dan keseluruhan. Untuk ringkasan penjualan, terdapat total pesanan, total menu, menu terjual, dan belum terjual. Dan juga warung juga bisa melihat grafik pendapatan dan pesanan sesuai dengan filter yang dipilih.
Dan juga terdapat fungsi untuk cetak laporan penjualan yang berbentuk PDF yang dapat dicetak oleh warung sendiri. Dan terdapat juga analisis, menu terlaris, dan menu yang belum pernah dipesan. Dan juga screen yang terakhir pada tampilan ini yaitu prediksi stok menu. Tampilan ini berfungsi untuk memprediksi stok menu yang perlu disiapkan warung untuk esok hari berdasarkan data pesanan yang masuk. Dan juga terdapat tren penjualan per minggu sesuai dengan bulan yang difilter, dan ini adalah menu yang dipilih. Dan di sini akan menampilkan berapa penjualan menu tersebut di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat pada bulan yang difilter. Dan untuk prediksi stok menunya, tampilannya seperti ini. Karena data pesanan warung belum cukup, maka akan menampilkan data pesanan belum cukup dan akan menampilkan data dummy seperti ini. Dan terdapat juga tombol informasi yang menjelaskan beberapa singkatan atau istilah yang ada pada screen ini. Dan yang terakhir yaitu tampilan profile. Tampilan profile ini akan menampilkan nama warung, media warung, dan informasi warung. Apabila warung ingin mengganti nama warung, bisa mengedit nama warung. Apabila warung memiliki update menu terbaru, dan apabila juga warung memiliki QR terbaru, bisa mengupload pada bagian media warung. Dan untuk informasi warung seperti nomor telepon, alamat warung, biaya pengantaran apabila ada, bisa juga dinonaktifkan. Dan yang terakhir yaitu titik lokasi di peta. Titik lokasi di peta ini akan menampilkan koordinat warung. Apabila ingin mengaktifkannya, cukup klik lokasi saya, maka akan langsung berpindah ke lokasi saya dan simpan lokasi. Setelah itu titik lokasi berhasil disimpan. Dan yang terakhir adalah tombol logout apabila warung ingin logout. Apabila ada warung yang belum bermitra dengan aplikasi, maka cukup daftar mitra sebagai warung yang akan diarahkan ke Google Form untuk mengisi data. Yang nantinya akan dikirim melalui WhatsApp untuk akun.